saya kira mungkin bisa kita mulai ya, Bu Melinda, ke paparan yang pertama, silahkan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasannya jika kita berbicara terkait dengan PPh pasal 21, gitu. Nah, tentunya di dalam perpajakan itu Bapak Ibu, ada yang namanya subjek dan objek pajak, gitu. Nah, di dalam PPh pasal 21, itu kita berbicara mengenai pajak atas penghasilan. Nah, jadi objeknya itu adalah penghasilan, gaji, kemudian upah, honorarium, tunjangan, dan juga imbalan lainnya. Nah, dengan nama atau istilah apapun gitu ya, yang sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatannya, katanya, jasa, kegiatan-kegiatan yang lain yang mana objeknya adalah orang pribadi. Nah, jadi kalau kita menurunkan konsep daripada PPh 21, subjeknya ini apa? Subjeknya ini adalah WP atau wajib pajak orang pribadi. Nah, objeknya apa? Atas pekerjaan atau kegiatan. Nah, jadi nanti dari pendapatan yang diterima, nah itulah yang akan terhitung. Nah, sebagai pajak atas PPh 21. Nah, mungkin sedikit saya agak sampaikan tambahan. Jadi, dalam konsep PPh, atau mungkin kalau nanti ada konsep PPN gitu ya. Jadi, PPh itu sifatnya adalah dipotong dan memotong gitu ya. Nah, potong dan memotong. Jadi, ada istilah di perpajakan itu adalah potong dan dipungut. Nah, kalau dipungut itu berarti terkait dengan PPN. Kalau dipungut itu berarti menambah daripada nilai. Kalau dipotong itu berarti mengurangi nilai yang diberikan. Nah, jadi kalau kita berbicara PPh ini adalah konsepnya adalah potong dan siapa yang memotong. Siapa yang dipotong dan siapa yang memotong gitu. Nah, tentunya di dalam konsep perpajakan Bapak Ibu, semua harus didasarkan pada dasar hukum undang-undang gitu ya. Nah, jadi artinya setiap kegiatan yang terkait dengan aktivitas baik itu pemotongan PPh ataupun pungutan PPN misalkan itu harus memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, di dalam konsep dasar pajak daripada PPh 21, dasar hukumnya yaitu apa? Dasar hukumnya adalah di Undang-Undang PPh gitu ya. Nah, jadi tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf A. Nah, tarifnya sudah ditentukan di situ. Baik, silakan dilanjutkan, Bu. Nah, kemudian ini tadi, apa sih PPh? Nah, jadi PPh ini sebenarnya ada beberapa ya, Bapak Ibu. Jadi ada PPh 21, kemudian ada PPh 22, PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2. Nah, di sini kami memisahkan di dalam PPh itu kita berfokus pada PPh 21 dan PPh 23 begitu. Nah, untuk PPh 21 ini lebih kepada penghasilan atas orang pribadi, begitu. Nah, kalau kita berbicara PPh pasal 23, ini adalah penghasilan yang diterima itu adalah terkait dengan jasa non wajib pajak orang pribadi. Jadi biasanya dengan emiten, dengan entitas begitu ya, dengan entitas, dengan badan usaha begitu. Nah, di luar yang menerima adalah di luar orang pribadi. Nah, tarifnya pun berbeda, tapi sifatnya di sini eh, mohon maaf, ini ada yang screen sharing bisa dimatikan dulu. Baik. Namun sifatnya di sini adalah sama-sama yang non final. Nah, artinya bisa sebagai kredit pajak nantinya. Nah, jadi kalau kita simpulkan di bawah itu, jadi secara sederhana, PPh 21 ini adalah terkait pemotongan pajak atas pembayaran kepada
orang pribadi, nah atas pekerjaan atau jasa. Sedangkan PPh 23 itu adalah terkait pemotongan pajak atas pembayaran kepada badan, nah, atau entitas selain karyawan orang pribadi. Nah, bisa jasa, bisa sewa atau hadiah yang tidak termasuk dalam kategori gitu ya, kategori pemotongan daripada objek pajak PPh 21 begitu. Nah, silakan terus. Nah, apa subjek pajak PPh 21? Nah, kalau kita tadi berbicara mengenai subjek pajaknya adalah orang pribadi begitu ya. Nah, kita sebagai pemberi penghasilan begitu ya. Sebagai pemberi penghasilan, tentunya kita akan menggunakan beberapa orang pribadi untuk melakukan proses operasional. Nah, dalam kegiatan transaksi, misalkan sebuah karyawan membutuhkan tentunya sebuah perusahaan begitu ya, membutuhkan karyawan. Karyawan ini bisa dua, bisa karyawan tetap, bisa karyawan tidak tetap, gitu ya. Nah, jika karyawan tetap, nah nanti mungkin akan dijelaskan juga, maka mereka yang menerima penghasilan secara tetap. Nah, penghasilan secara tetap. Kalau karyawan yang tidak tetap atau tenaga lepas, nah ini biasanya mereka yang menerima penghasilan secara tidak tetap. Jadi bisa saja misalkan kita menggunakan tenaga outsourcing begitu. Nah, atau tenaga borongan yang dibutuhkan hanya atau dihadirkan gitu ya, digunakan hanya ketika ada kejadian-kejadian atau kebutuhan khusus. Nah, tapi ada juga biasanya di beberapa perusahaan itu yang sudah pensiun tentunya itu adalah karyawan yang menerima pensiunan. Nah, itu juga ada sendiri nanti tarifnya. Nah, termasuk tarif PPh 21 untuk pesangon dan atau jaminan hari tua. Dan juga ada lagi biasanya adalah karyawan atau pegawai yang dinilai atas kepakaran. Nah, bisa jadi itu juga bukan sebuah karyawan tetap gitu ya, tapi dia di-hire gitu ya, di-hire atau direkrut atas imbalan jasa sesuai dengan kepakarannya. Nah, ada juga nanti jadi namanya penghasilan itu Bapak Ibu ya. Jadi penghasilan itu ada penghasilan tetap dan ada penghasilan yang teratur. Nah, bisa jadi penghasilannya tidak tetap tapi teratur. Nah, atau penghasilannya tetap gitu ya. Baik, silakan dilanjutkan Melinda. Nah, apa saja sih yang menjadi objek daripada penghasilan karyawan? Nah, yang dikenakan PPh 21. Nah, ini nanti masuk ke pertanyaan yang tadi di awal. Gitu. Nah, jadi objek penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21 itu adalah penghasilan yang memang diterima secara tetap. Nah, tapi nilainya belum tentu sama, begitu. Nah, sebagai contoh, ini penghasilan tetap adalah gaji pokok, kemudian tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, kemudian uang lembur, bonus, THR, dan insentif tahunan. Nah, bisa jadi berupa reimbursement atau penggantian biaya. Nah, kemudian apakah natura termasuk objek pajak? Nah, ini tadi yang sudah ditanyakan, saya tanyakan begitu ya di awal. Nah, jadi apakah sebenarnya biaya makan minum itu termasuk sebagai penambah penghasilan atau boleh dibiayakan? Nah, ini ada jawaban yang luar biasa ini dari Bu Rahma begitu ya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, berbicara mengenai apakah sesuatu itu termasuk dalam kategori biaya makan minum, boleh dibiayakan atau menambah penghasilan. Nah, ini ada di dalam aturan PMK nomor 66 tahun 2023. Suatu dikatakan boleh dibiayakan jika, nah yang pertama, tidak ada perbedaan, Bapak Ibu. Artinya contoh, misalkan sebuah perusahaan itu dan siang begitu ya, mereka memanggil jasa catering. Nah, kan ada tuh beberapa perusahaan dah daripada karyawannya keluar, kita panggillah jasa catering begitu. Nah,
Jasa catering itu dinikmati oleh seluruh karyawan. Saya katakan seluruh ya. Saya katakan seluruh karyawan tanpa terkecuali mulai dari owner sampai level staff dengan nilai yang sama, artinya tidak ada perbedaan. Nah, maka itu termasuk dalam kategori ya makan minum, begitu. Nah, jadi boleh itu dibiayakan sepanjang itu nilainya dinikmati oleh seluruh karyawan sama. Nah, dan yang paling utama apa? Dan yang paling utama kalau kita berbicara adalah tidak ada tambahan nilai ekonomis. Nah, kemudian bisa nggak itu makan minum masuk sebagai penambah penghasilan? Bisa, jika sifatnya adalah macam uang saku. Nah, jadi uang makan minum. Jadi karyawan itu kalau dia diberikan uang makan minum, kita bicara uang makan ya, uang makan yang sifatnya alokasi, artinya dihabiskan atau tidak dihabiskan, nah dia akan tetap dapat seperti itu, nah, maka itu akan masuk sebagai penambah penghasilan selama, nah di dalam PMK itu disebutkan selama kalau dia eh, melewati dari 2 juta per bulan. Jadi kalau masih di bawah 2 juta itu masih boleh. Nah, batasan-batasan itu terkadang ada sesuatu yang sifatnya bias. Nah, berarti kalau seandainya ini saya nerima uang makan sebulan 3 juta gitu. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, itu nanti ada yang masuk sebagai menambah penghasilan, ada yang boleh dibiayakan. Karena itu nanti akan masuk ke dalam kategori apa? Kategori natura. Nah, jadi bagaimana untuk menyikapi seperti itu? Nah, maka kita ikuti ketentuan dari PMK 66. Jadi yang pertama itu adalah dinikmati oleh seluruh karyawan dan tidak lebih daripada 2 juta. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu jawabannya. Silakan Bu Melinda selanjutnya. Nah, ini tadi adalah beberapa lanjutan ya. Nah, jadi mana yang tadi dikatakan natura, mana yang bukan. Nah, begitu. Nah, pertama, kalau ini kita berbicara begitu ya mengenai natura di dalam PMK nomor 66 tahun 2023. Pertama, apakah yang menjadi objek itu dalam PMK 66 tahun 2023 itu ada kata selain di situ Bapak Ibu. Jadi fasilitas olahraga dari pemberi kerja. Nah, itu eh, akan menjadi objek. Nah, akan menjadi objek jika fasilitas olahraganya termasuk yang mewah. Nah, jadi, misal fasilitas golf, pacuan kuda, ini spesifik ya Bapak Ibu, balap perahu bermotor, terbang layang, dan atau olahraga otomotif begitu ya. Nah, maka golf dan sebagainya ini masuk sebagai kategori objek pajak, begitu. Kemudian yang tidak termasuk sebagai bukan objek pajak. Yang tidak termasuk sebagai bukan objek pajak di sini adalah makanan, kemudian bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman yang dinikmati oleh seluruh pegawai. Nah, yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, kemudian natura, N dan K itu maksudnya natura dan kenikmatan ya Bapak Ibu. Natura dan kenikmatan di daerah tertentu. Nah, natura dan kenikmatan yang harus disediakan pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian di dalam lampiran itu juga disebutkan mengenai bingkisan, olahraga. Nah, itu maksudnya adalah bingkisan yang sejumlah 3 juta dalam waktu 1 tahun. Nah, ini yang menarik, mungkin Bapak Ibu perlu saya jelaskan lagi ya mengenai DE, NTI, DETI. Nah, jadi DE itu Bapak Ibu, DE itu adalah deductible expense begitu ya. Nah, apa itu deductible expense? Deductible expense itu adalah biaya yang bisa diperhitungkan sebagai pengurang pendapatan. Nah, terus kenapa deductible expense? Nah, jadi begini, ketika perusahaan menghitung namanya laba rugi begitu ya. Nah, tentunya ketika ada pendapatan, kemudian perhitungan HPP, kemudian gross. Nah, nanti setelah itu ada biaya-biaya
Kemudian di bawahnya adalah laba yang dikenakan pajak. Nah, yang menjadi sebuah sorotan itu adalah deductible expense-nya. Nah, apakah biaya-biaya yang ada itu memang boleh dikategorikan sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan? Nah, kalau itu termasuk dalam kategori biaya yang tidak bisa mengurangi pendapatan, nah berarti harus dikoreksi. Nah, itu nanti istilahnya ada dalam koreksi fiskal. Nah, koreksi fiskal sehingga eh, ketika itu biaya tidak bisa dianggap sebagai pengurang pendapatan, maka ya tidak boleh mengurangi nilai pendapatan yang nantinya menjadi dasar hitungan PPh badan begitu. Nah, di situ disebut kalau dia boleh sebagai pengurang maka dia deductible expense. Nah, kalau dia tidak boleh sebagai pengurang maka dia non deductible expense. Kalau di kolom ini disebutkan dari lampiran itu masuk dalam deductible expense non taxable income. Nah, ini istilah yang juga saling terkait ya Bapak Ibu. Jadi ada taxable income, ada non taxable income. Nah, taxable income itu apa? Taxable income itu adalah pendapatan yang dikenakan pajak. Nah, jadi ketika seorang penerima begitu ya, jika penerimaannya masih kurang daripada ketentuan, maka dia dikategorikan sebagai deductible expense, namun non-taxable income. Nah, tapi ketika ketentuannya sudah di atas 3 juta, berarti dia tetap memang boleh sebagai deductible expense, tapi dia masuk sebagai taxable income. Apa itu taxable income-nya? Nah, itu tergantung apakah kita misalkan memberikan bingkisan itu kepada orang pribadi. Maka taxable income-nya nanti masuk dalam perhitungan BPh 21 di orang pribadinya tersebut. Karena apa? Karena sudah melewati daripada batasan yang ada. Begitu. Nah, bisa juga nanti misalkan ada kategori kegiatan-kegiatan yang non-deductible expense dan juga non-taxable income. Nah, itu juga ada kategorinya. Mungkin nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya atau mungkin di lain. Silakan, Bu Melinda. Nah, ini tadi yang saya sampaikan mengenai apa sih yang termasuk di dalam kategori penghasilan yang diterima oleh karyawan, begitu ya. Jadi penghasilan itu ada dua kategorinya, Bapak Ibu. Jadi ada penghasilan tetap dan ada penghasilan teratur, begitu. Nah, penghasilan tetap itu adalah penghasilan yang jumlahnya sama, Bapak Ibu, setiap bulan. Nah, diberikan secara kontinu atau berkesinambungan pada karyawan dan sudah ditetapkan dalam struktur penggajian. Contohnya yaitu gaji pokok, kemudian tunjangan jabatan, tunjangan tetap, dan tunjangan kesehatan gitu. Nah, kemudian ada penghasilan yang sifatnya teratur, tapi nilainya tidak tetap. Nah, penghasilan yang teratur tapi nilainya tidak tetap, nah, yaitu penghasilan yang diterima secara berkala. Nah, tidak tetapnya itu nominalnya bisa berubah-ubah, Bapak Ibu. Nah, tidak selalu sama setiap bulan. Contohnya misalkan seperti lembur ya, overtime yang teratur memang di tiap bulan. Jika karyawan lembur, tapi jumlahnya tidak tetap. Nah, biasanya ini untuk divisi penjualan begitu, insentif penjualan bulanan. Nah, kemudian yang tadi yang saya sampaikan adalah uang makan. Nah, jadi uang makan yang mana diberikan dalam bentuk rupiah, kecuali biaya itu jika diberikan ada sifatnya pertanggungjawaban, reimbursement. Nah, kalau reimbursement maka itu masuk sebagai biaya diperbolehkan. Tapi kalau uang makan, nah, contoh seperti Bapak Ibu mungkin dalam perjalanan dinas, nah, ada dikasih uang makan tapi tidak perlu dipertanggungjawabkan. Pokoknya kita alokasikan uang makannya 5 juta begitu. Nah, habis nggak habis ya silahkan dinikmati. Atau uang makan harian yang diberikan oleh kantor dihitung berdasarkan kehadiran. Misal uang makannya 15.000. Oh, tapi saya bisa kok beli makan 10.000 begitu misalkan. Berarti ada tambahan nilai ekonomis di situ Bapak Ibu. Nah, itulah yang dihitung sebagai tambahan penghasilan.
Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tunjangan transport dan komisi bulanan. Ini biasanya untuk mereka yang berkegiatan di luar kantor, begitu ya. Nah, mungkin tim penjualan, nah, di situ masuk di dalam yang namanya tunjangan dan komisi, begitu. Baik, silakan dilanjut, Bu. Nah, kemudian di sini kenapa HR atau mungkin dari divisi finance dan accounting begitu ya, dari divisi perpajakan perlu pemahaman mengenai hal ini. Biasanya karyawan itu banyak yang tanya Bapak Ibu, dan seringkali karyawan itu banyak yang bertanya begini terutama, saya diikutkan perusahaan itu ada beberapa contoh seperti diikutkan jam sostek begitu ya, BPJS Tenaga Kerja. Nah, saat saya menerima penghasilan, saya ada penghasilan yang dipotong yang menjadi tanggungan karyawan atas JHT begitu. Tapi kenapa JHT saya ketika saya tarik kok potong PPh lagi? Nah, itu yang sering bias di situ. Padahal kan itu sudah masuk di perhitungan PPh saya. Nah, itu seringkali di grup-grup BPJS itu ada pertanyaan seperti itu. Karyawan bertanya, ini saya tiap tahun sudah dipotong BPJS untuk JHT, untuk JKM, untuk JKK. Nah, tapi ketika saya narik JHT kok masih dipotong lagi? Nah, itu sesuatu yang biasanya pertanyaan yang muncul. Nah, artinya apa? Kita perlu membedakan. Nah, divisi HR begitu ya, finance atau accounting perlu membedakan. Jadi mana komponen gaji untuk perhitungan PPh satu itu yang menjadi penghasilan tetap. Nah, di mana itu menjadi dasar dari perhitungan pajak. Nah, yang kedua, perlu adanya susunan struktur atas kompensasi atau remunerasi remunerasi yang jelas. Nah, sehingga karyawan tuh tahu, oh oke, berarti kalau saya terima gaji katakan 10 juta, saya itu sudah dipotong oleh perusahaan untuk pembayaran JHT. Kemudian ada juga BPJS Kesehatan misalkan. Nah, itu berarti kan mengurangi penghasilan saya. Nah, apakah pengurangan itu dijadikan sebagai dasar perhitungan PPh? Nah, itu yang penting, makanya perlu juga membuat slip gaji. Nah, supaya karyawan itu jelas mana-mana unsur pendapatan yang mereka terima yang dimasukkan sebagai kategori eh, dasar perhitungan PPh satu. Nah, terus juga yang paling tidak kalah penting yaitu adalah yang keempat, menjelaskan kepada karyawan kenapa take home pay itu bisa berubah-ubah. Nah, jadi kalau tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya begitu ya. Jadi ada penghasilan tetap dan ada penghasilan teratur. Nah, jadi karyawan biasanya, wah ini nanti kalau saya lembur, kemudian saya juga mencapai sebuah apa namanya target begitu ya, saya dapat komisi sekian. Nah, kira-kira saya bakal dapat take home pay atau gaji bulan ini berapa ya? Nah, begitu. Itu salah satu tugas yang juga harus dilakukan dari divisi HR bersama mungkin juga divisi tax di perusahaan untuk menjelaskan supaya karyawan ini memahami. Oh, berarti kalau saya itu terima penghasilan sekian, itu penghasilan saya dijumlah, kemudian dikurangi, ada pengurangnya apa saja, nah itu berarti jadi take home pay saya, kira-kira seperti itu. Jadi empat hal ini adalah hal-hal atau langkah-langkah yang harus bisa diterapkan Bapak Ibu, harus dilakukan dalam rangka untuk bagaimana memberikan sebuah penjelasan kepada karyawan agar tidak menjadi sesuatu yang bias begitu ya. Nah, baik, silakan selanjutnya, Bu Melinda. Nah, ini PTKP yang efektif sudah cukup lama berjalan ya, artinya belum menjadi, belum ada perubahan begitu ya, karena kita tahu bahwasannya PTKP itu sempat mengalami beberapa perubahan, tapi sampai dengan tahun ini PTKP itu masih memiliki nilai yang tetap begitu. Nah, PTKP, jadi kalau kita berbicara PTKP itu atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi pada dasarnya PTKP ini adalah digunakan sebagai dasar
kira-kira penghasilan di atas nominal berapa yang boleh dikenakan pajak? Nah, kalau kita berbicara misalkan status Bapak Ibu itu adalah eh, tidak kawin atau belum kawin ya, jadi belum menikah begitu ya. Nah, belum menikah dengan tanpa tanggungan, belum menikah dengan tanpa tanggungan. Maka tarif PTKP-nya itu adalah 54 juta 1 tahun Bapak Ibu. Nah, kalau kita bagi gitu ya dalam rentang waktu 12 bulan, berarti minimal gajinya itu adalah masih di angka 4,5 juta. Di atas 4,5 juta, maka jadi kalau misal nih kita eh, memiliki gaji contoh 10 juta begitu ya Bapak Ibu ya. Kita statusnya TK 0 gitu. Kita 10 juta dikali 12 bulan, anggaplah kita hanya terima gaji saja ya. Atau nanti ada THR-nya lah. Berarti 130 begitu ya. Kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan, kemudian dengan iuran-iuran yang ditanggung oleh karyawan seperti JHT dan sebagainya. Nah, ketemulah penghasilan bruto istilahnya. Nah, penghasilan bruto katakan itu di angka 80 juta gitu ya misalkan. Katakan di angka 80 juta. Maka dari penghasilan 80 juta ini dikurangkan dulu. Dikurangkan dulu dengan PTKP. Nah, jadi 80 juta kurangkan dengan PTKP 54 juta, maka ketemulah yang namanya PKP, nah, atau penghasilan kena pajak. Nah, bukan pengusaha kena pajak ya. Nah, PKP penghasilan kena pajak. Jadi misalkan penghasilan kena pajaknya adalah 30 juta gitu. Nah, nanti dari 30 juta itu akan dihitung tarif pajak secara progresif. Nah, tarif pajak secara progresif ini adalah untuk perhitungan selama atau di akhir tahun, Bapak Ibu. Nah, untuk perhitungan di akhir tahun. Nah, terus bagaimana perhitungan Januari sampai November? Nah, nanti ada di paparan berikutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga ada yang tanya, ini kok bisa ya? Mungkin kalau kawin ada K0, ada K1, ada K2. Oh, ini kok ada TK, ada TK1. Nah, jadi status TK1 Bapak Ibu atau tanggungan ini diperbolehkan untuk mereka yang memang memiliki tanggungan yang secara aturan itu diperbolehkan dalam aturan perpajakan. Apa itu? Yaitu misalkan ada yang memiliki anak, jadi sudah berpisah, seorang suami sudah berpisah tapi dia sudah memiliki anak dan anak itu menjadi tanggungan si suami. Nah, istilahnya kalau di dalam perpajakan itu boleh sedarah atau semenda. Nah, begitu. Bisa orang tua, bisa anak, tapi yang tidak boleh itu adalah sepupu atau saudara. Nah, maksimal tanggungan itu adalah 3, Bapak Ibu. Nah, makanya TK ataupun K itu maksimal hanya 3 tanggungannya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan, Bu Melinda. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau kita berbicara di perusahaan begitu ya, ketika kita berbicara di perusahaan, dulu Bapak Ibu, dulu memang metode dalam proses apa itu perhitungan PPh satu itu ada yang ditanggung atau dipotong ya, tadi saya bilang di awal, yang dipotong dari penghasilan karyawan atau ditanggung karyawan, yang dibiayakan oleh perusahaan, dan yang ketiga itu yang ditunjang. Nah, ditunjang atau di gross up. Nah, tapi dalam aturan yang terbaru, yang dibiayakan ini sudah tidak boleh, Bapak Ibu. Nah, jadi yang dibiayakan itu sudah termasuk sebagai non-deductible expense. Itu bisa dikoreksi secara fiskal. Yang boleh sekarang itu adalah hanya 2. Jadi metode gross atau dipotong dari penghasilan karyawan, di mana karyawan itu eh, ketika dia menerima penghasilan begitu ya 10 juta, kemudian PPh-nya katakan 200 ribu, nah, maka dia terima 9,8 juta. Jadi dia gaji yang diterima itu dikurangi dengan pajak. Atau yang kedua, misalkan si karyawan ini diterimanya gajinya bersih 10 juta begitu ya.
Kemudian bagaimana pajaknya? Nah, biasanya ada sifatnya diberikan tunjangan pajak. Nah, jadi boleh itu. Itu diberikan tunjangan pajak dengan menaikkan dasar pengenaan pajak PPh 21-nya. Jadi kalau mungkin 10 juta, kemudian pajaknya 200.000, ya biasanya di gross up kurang lebih senilainya 10 juta 200 sekian gitu. Nah, jadi 10 juta 200 sekian, yang 200 sekiannya itu adalah sifatnya sebagai tunjangan pajak yang nanti akan dikenakan atau dibiaya atau dimasukkan sebagai penyetoran pajak PPh 21 sehingga karyawan terimanya tetap 10 juta. Begitu kurang lebih. Nah, yang metode saat ini. Baik, silakan dilanjut Bu Melinda. Nah, ini yang berlaku mulai tahun 2024, Bapak Ibu. Jadi saya kira hitungan untuk apa namanya TER ini adalah hitungan yang cukup sederhana ya, Bapak Ibu. Nah, itu cukup sederhana. Nah, apakah kemudian TER ini menjadi perhitungan yang sulit? Saya kira tidak. Nah, TER ini sebuah perhitungan yang sangat-sangat memudahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi TER ini menghitungnya secara simpel adalah berapa penghasilan yang diterima Bapak Ibu, take home pay ya kita bilangnya. Berapa penghasilan yang diterima Bapak Ibu. Nah, itu langsung dipotongkan dengan tarif atau tabel TER begitu. Nah, jadi penghasilannya Bapak Ibu ditambahkan semua, kemudian dikurangi, nah, kemudian ketemu tadi maaf penghasilan bruto. Nah, kemudian dikategorikan dia masuk TER golongan apa. Jadi ada 3 kelas. Jadi ada tabel A, tabel B, tabel C. Nah, nanti itu akan dijelaskan di berikutnya. Langsung kemudian masuk di persentasenya. Nah, jadi untuk Januari sampai November, nah ini menggunakan tarif di TER. Nah, nanti berapa PPh yang sudah dibayarkan mulai Januari sampai November? Nah, itu akan dihitung di ketika perhitungan PPh 21 di Desember. Nah, jadi misalkan PPh 21 untuk Januari sampai November sudah dibayarkan sebesar 200.000, katakan fix begitu ya. Jadi 200.000 dikali 11 bulan, maka 2.200.000 begitu. Nah, ternyata di Desember setelah perhitungan PPh 21-nya dihitung dalam setahun, PPh yang harus dibayar itu adalah 2.500.000 begitu. Nah, maka dari total PPh 2.500.000 dalam 1 tahun, nah, ini dikurangkan dulu dengan yang sudah dibayar 2.200.000. Maka di Desember itu hanya cukup membayar atau dipotongkan sebesar 300.000. Begitu kurang lebih. Nah, terus ada pertanyaan, mungkin nggak misalkan eh, pembayaran PPh 21 di bulan Desember itu terjadi yang namanya lebih bayar? Mungkin saja, hal tersebut mungkin saja bisa terjadi. Bagaimana ketika di bulan-bulan tertentu Bapak Ibu mencapai sebuah apa ya sebuah penghasilan begitu ya, perhitungan penghasilan yang nilainya cukup besar. Nah, sehingga ketika penghasilan itu nilainya cukup besar, maka bisa perhitungan PPh 21-nya menjadi besar begitu Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, silakan dilanjutkan Bu Melinda. Nah, ini tadi yang saya sampaikan mengenai lapisan daripada tarif pajak progresif. Jadi yang tadi ketika saya sampaikan bagaimana PTKP, jadi dari penghasilan dihitung, dikurangi pengurang biaya jabatan dan sebagainya, ketemulah penghasilan bruto, dikurangi PTKP, nah, sehingga diketemukan penghasilan kena pajaknya. Nah, dari penghasilan kena pajak ini tidak serta-merta terus kemudian ditarif, Bapak Ibu. Nah, ini ada tarif progresifnya. Nah, ini berlaku untuk mereka yang berstatus pegawai tetap ya Bapak Ibu ya, karyawan ya, yang menerima penghasilan tetap. Nah, tapi kalau mereka yang berstatus pegawai
tidak tetap, nah atau misalkan yang menerima penghasilannya itu tidak teratur dan kategori penghasilan yang sifatnya bukan sebagai karyawan yang ada, itu ada penghasilannya, jadi menggunakan tarif normal, Bapak Ibu. Nah, jadi dari penghasilan yang diterima, kalau kita bicara yang tidak tetap tadi ya, yang tidak menerima penghasilan tetap itu menggunakan normal 50% dikali tarif 5%. Nah, itu lebih sederhana lagi. Nah, ini adalah lapisan dari penghasilan kena pajak untuk karyawan, gitu. Baik, silakan dilanjut, Bu Melinda. Nah, nih, jadi ada TER, itu TER harian, ada TER bulanan, nah, atau tarif BPH satu yang tadi saya sampaikan. Jadi, beberapa karyawan ya, yang untuk tidak tetap, yang menerima penghasilan itu tidak tetap ya, atau tidak sama. Nah, itu ada tarifnya tersendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau dia memiliki penghasilan yang dibayarkan dengan harian, mingguan, atau berdasarkan pekerjaan yang diselesaikan, nah ini ada tarifnya jika hariannya kurang dari 450 maka 0%. Nah, tapi kalau lebih dari 450 sampai dengan 2.500.000 maka 0,5. Nah, di TER ini sendiri untuk TER bulanan ya. Nah, jadi pegawai tetap, nah, termasuk beberapa pejabat negara, PNS dan sebagainya. Nah, kemudian pegawai pun yang tidak tetap yang menerima gaji secara bulanan. Nah, jadi dia menerima gajinya ini gaji teratur gitu ya. Nah, kemudian anggota dewan. Nah, ini ada kategori TER-nya Bapak Ibu. Nah, jadi kita mesti tahu dulu nih, kita ini masuk di kategori TER apa. Nah, jadi TER ada TER A, TER B dan TER C. Nah, yang membedakan yang paling berbeda itu adalah TER untuk PTKP K3 Bapak Ibu. Jadi di sini sudah masuk. Misalkan saya K1 gitu. Nah, K1 itu berarti masuk di TER B. Nah, misalkan saya belum kawin atau belum menikah, tapi saya punya tanggungan nih, orang tua gitu, TK2 misalkan. Nah, berarti masuk di TER B. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, silakan dilanjut Bu Melinda. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini tabel untuk TER ya, Bapak Ibu ya. Nah, tabel untuk TER. Nah, jadi yang tadi misalkan, oh gaji saya ketika dihitung secara bulanan, begitu ya. Ketika dihitung secara bulanan, saya masuk kategori misalkan TER A, begitu. Kategori TER A, gaji saya bulanannya saya terima kurang lebih di angka 6.250.000. Nah, berapa sih pajak yang harus dipotongkan dari gaji saya berarti? Nah, kalau kita masuk di TER A dengan gaji 6.250.000, maka itu masuk TER A nomor 4, Bapak Ibu. Nah, pemotongan PPh 21-nya adalah 0,75%. Begitu. Nah, coba kita ke TER B, Bu. Nah, beda lagi kalau di TER B. Jadi kalau tadi di TER A, penghasilan terendahnya itu adalah 5.400.000, yang belum dikenakan. Kalau di TER B 6.200.000 gitu. Nah, jadi penghasilan di atas 6.200.000 satu rupiah itu sudah dikenakan PPh yang dipotong. Gitu. Coba ke TER C, kembali Linda. Nah, kalau di TER C 6.600.000. Nah, jadi 6.600.000 itu di atas 6.600.000 itu sudah dikenakan pemotongan PPh 21. Nah, begitu kurang lebih. Baik, silakan dilanjut. Nah, bagaimana skema perhitungan PPh pasal 21? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto sebulan. Jadi, dari penghasilan bruto tadi itu apa saja yang menjadi penambah penghasilan. Nah, jadi penambah penghasilan itu, nah ini untuk SR juga dan di divisi perpajakan ya. Menambah penghasilan itu tidak selalu dia berupa uang, Bapak Ibu. Nah, penambah penghasilan ini tidak selalu berupa uang. Ada juga penambah penghasilan yang sifatnya non material, yang bukan dibentukkan dalam rupa uang. Apa itu?
BPJS yang dibayar oleh perusahaan. Nah, JKK, JKM, kemudian BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan perusahaan. Nah, itu adalah sebagai penambah penghasilan, begitu. Itu masuk di dalam penghitungan penghasilan bruto dalam 1 bulan ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa tuh yang masuk sebagai pengurang? Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal mengenai kenapa ya saya kalau narik JHT atau narik pensiun masih dikenakan pajak. Jadi penghasilan atau pengurang daripada penghasilan bruto itu adalah biaya jabatan yang pertama. Biaya jabatan ini memiliki maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada iuran pensiun. Jadi kalau Bapak Ibu ikut di BPJS Tenaga Kerja ya, dan ada jaminan pensiun begitu ya, yang dibayarkan oleh perusahaan dan yang dibayarkan oleh karyawan gitu. Nah, dan juga JHT atau THT, tunjangan hari tua. Atau kalau di BPJS Tenaga Kerja itu adalah jaminan hari tua. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, eh, ketika perusahaan itu mencatat pembayaran BPJS, ya, jadi pembayaran BPJS itu kan ada dua ya, BPJS Tenaga Kerja dan juga BPJS Kesehatan. Nah, dari BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan itu ada dua. Ada yang dibayarkan oleh perusahaan, ada yang dikurangkan sebagai pengurang penghasilan. Nah, yang masuk sebagai pengurang penghasilan itu boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan, tapi hanya 2 dari 3 ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut ikut ketenagakerjaan dan kesehatan itu sebenarnya kalau pengurang penghasilan Bapak Ibu itu ada 3. Jadi jaminan pensiun gitu ya yang pertama, kemudian THT atau jaminan hari tua, dan BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan karyawan. Tapi untuk BPJS Kesehatan yang menjadi tanggungan karyawan itu tidak bisa masuk sebagai pengurang penghasilan, Bapak Ibu. Nah, yang boleh masuk sebagai pengurang penghasilan itu hanya jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, kemudian bagaimana untuk pensiun dan THT atau jaminan hari tua yang dibayar perusahaan? Nah, itu masuk sebagai biaya. Nah, itu masuk sebagai biaya perusahaan. Nah, kalau yang tadi yang JKK, JKM, terus kemudian kesehatan BPJS yang dibayar perusahaan itu masuk sebagai penambah penghasilan. Tapi khusus untuk biaya yang dibayar perusahaan di jaminan pensiun dan jaminan hari tua itu masuk sebagai biaya perusahaan. Nah, ketika itu masuk sebagai biaya perusahaan, maka itu bisa mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, yang mana berarti mengurangi pajak perusahaan. Nah, maka oleh karena itu kenapa kemudian ketika karyawan menarik JHT atau pensiunnya masih dikenakan pajak? Iya, karena apa? Karena yang pertama, yang dibayar perusahaan itu dianggap sebagai pengurang pendapatan. Artinya pajak yang dibayarkan perusahaan kan menjadi lebih kecil tuh. Nah, dan yang kedua, yang dibayarkan oleh karyawan masuk sebagai pengurang penghasilan. Otomatis PPh satu karyawannya kan juga menjadi lebih kecil tuh. Nah, sehingga nanti PPh satu atau PPh badan yang dibayar ketika itu menjadi lebih kecil, nanti akan diperhitungkan itu ketika jaminan pensiun atau JHT tersebut ditarik, begitu. Nah, sehingga itu istilahnya beda masa waktu saja. Jadi beda masa waktu kapan itu akan diperhitungkan sebagai pajak yang eh, dikenakan, begitu istilahnya. Nah, dari situ kemudian ketemulah yang namanya penghasilan neto. Nah, penghasilan neto sebulan, nah kemudian dikalikan 12 bulan, ketemu penghasilan neto setahun. Nah, dari penghasilan itu setahun itu nanti dikurangi PTKP. Nah, tapi ketika kita berbicara tadi di sini ya Bapak Ibu ya, jadi ketika kita berbicara penghasilan itu sebulan ini, nah jadi penghasilan itu sebulan ini nanti kan ada istilahnya itu pembayaran PPh masa ya. Nah, PPh masa atau PPh bulanan, nah ini diperhitungkan dulu dari ter bulanannya. Nah, dari ter bulanan dia dikenakan berapa pajak yang harus dibayar. Nanti dari ter bulanan ini
itu akan dijumlahkan, nah, dikalikan 11. Berapa pajak bulanan yang sudah dibayar, begitu. Nah, ketika kemudian kita ngitung penghasilan itu selama setahun, begitu ya. Jadi penghasilan itu selama setahun ketemunya berapa, kemudian dikurangi PTKP sehingga ada penghasilan kena pajak. Nah, jadi penghasilan kena pajak kira-kira berapa rupiah, ya kan? Nah, kemudian dihitung menggunakan tarif PPh pasal 17, ketemulah pajak atau PPh 21 setahun. Nah, misalkan PPh 21 yang telah diperhitungkan dalam satu tahun itu tadi saya sampaikan adalah 2,5 gitu ya, 2,5 juta. Nah, terus dari TER yang 11 bulan ini tadi kita sudah bayar tuh 2.200.000 begitu ya, 2,2 juta. Nah, maka khusus untuk bulan Desember berapa yang harus kita bayar? Jadi 2,5 dikurangi 2,2, di bulan Desember adalah 300.000. Itu. Nah, jadi eh, tes ini dikatakan bisa juga cukup memudahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi cukup memudahkan ketika eh, karyawan itu menerima penghasilan yang fluktuatif begitu. Jadi ketika penghasilannya fluktuatif, kadang saya yang paling sering biasanya THR gitu ya. Saya terima THR satu kali gaji di bulan April. Nah, bagaimana perhitungannya? Apakah nunggu disetahunkan dulu, dihitung di akhir, atau menggunakan TER? Nah, ini langsung dihitung, Bapak Ibu. Langsung dihitung dengan menggunakan TER di bulan tersebut. Nah, tinggal nanti perhitungan disetahunkannya, berapa sih sebenarnya PPh 21 yang harus dibayar dalam setahun, nah, dan berapa yang sudah dibayar dalam 11 bulan ke depan untuk menjadi dasar hitungan di bulan Desember, begitu. Baik, silakan selanjutnya, Bu Melinda. Nah, ini yang skema perhitungan ya dari tarif efektif rata-rata. Yang tadi yang saya sampaikan, PPh 21 setahun begitu ya. Jadi kalau kita sudah pada tahap di sini, kita sudah ada PPh 21 dalam satu tahun ketemu berapa, maka berapa yang terutang di bulan Desember tuh. Nah, jadi dari PPh 21 setahun, itu dikurangi dengan PPh 21 yang disetor di masa pajak sebelumnya begitu. Nah, dengan metode TER sehingga ketemulah PPh 21 terutangnya. Itu. Oke, next Bu Melinda.